Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One. Tapi tidak datang, kan gitu. Nah, tinggal kamu percaya Anda. Dalam penjelasan di hadapan warga Jogja, Sultan Hamengkubawono ke-10 menjawab pertanyaan tentang proses datangnya wahyu hingga turunnya Sabda Raja. Sakmenika Gusti Kajeng Ratu. Sultan mengucapkan Sabda Raja pada 30 April 2015. Sultan menegaskan mendapatkan wahyu ilahi untuk mengeluarkan Sabda Raja. Ya, jadi saya ini kan sekedar melaksanakan kewajiban, ya, karena eyang-eyang leluhur saya mengatakan bahwa ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, di mana di dalam terjadinya perubahan nama itu karena memasuki zaman baru, di mana zaman baru itu terjadinya persatuan, kesatuan dari zaman Mataram lama, dari zaman Singosari sama Pajang, dan yang dimaksud Mataram baru itu zaman dari Penemban. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia melanjutkan perbincangan nanti, tapi sebelumnya saya akan ajak Mbak Wi dan Mas Budi lagi untuk melihat rekan saya dan Nitarian ini ada di Yogyakarta. Kemarin kita ketahui bahwa Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 telah melakukan konferensi pers. Apa kemudian hasilnya? Kita akan tanyakan langsung ke Danita Riyandini di Yogyakarta. Silakan Danita dengan laporan terkini Anda dari sana. Ya Juan, betul, kemarin memang Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 sudah berbicara di depan publik terkait dengan isi Sabda Raja. Ada beberapa poin memang yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubawono, terutama terkait dengan perubahan nama yang hal tersebut merupakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah perubahan nama Buwono menjadi Bawono dan juga meresmikan gelar baru bagi putri pertama Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 dari sebelumnya GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Dan dalam dialog tersebut memang ada masyarakat terbuka yang hadir dan juga turut menyimak isi penjelasan dari Sabda Raja Sri Sultan Hamengkubawono ke-10. Pagi ini saya akan kembali menanyakan pasca ataupun pasca deskripsikannya secara langsung kepada publik Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 kepada warga. Apa harapan dan juga tanggapan mereka terkait dengan Sabda Raja dari Sri Sultan Hamengkubawono ke-10. Selamat pagi Mbak Risti. Selamat pagi. Mbak, tanggapannya dan harapannya terkait dengan Sabda Raja Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 seperti apa Mbak? Ya, kami sebagai warga Jogja, kami menghormati Raja ini sebagai gubernur. Saya harapkan dengan perbaruan nama ini nantinya akan membawa kebaikan bagi masyarakat Jogja dan tidak ada perpecahan dalam keraton itu sendiri, begitu. Terima kasih Mbak Risti informasinya. Pak Wasiran, selamat pagi Pak Wasiran. Seperti apa tanggapan dan juga harapannya terkait dengan Sabda Raja kemarin? Ya, harapannya itu lebih baik dari sekarang, itu aja. Nah, Pak, ini
perubahan nama Putri Pertama GKR Pembawen menjadi GKR Mangkubumi jika nantinya betul menjadi penerus, bagaimana tanggapannya Pak? Setuju atau tidak? Ya, harapannya ya kalau bisa yang laki-laki lah, jangan cewek lah. Iya, iya kalau gimana ya, kalau itu mintanya yang laki-laki itu aja. Tapi untuk Sabda Raja menerima atau Ya. harapannya? Menerimalah. Gitu. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak Wasiran informasinya. Beberapa pendapat memang dikeluarkan ataupun aspirasi masyarakat disampaikan begitu baik kepada Sultan langsung kemarin maupun melalui publik ataupun aspirasi publik. Ada yang mendukung memang dan ada yang ingin bahwa raja dipimpin oleh laki-laki. Namun memang mereka berharap apapun keputusan Sri Sultan menjadi keputusan terbaik terutama bagi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Juan. Ya baik, dan Nita Aryani melaporkan langsung dari Yogyakarta. Itu adalah tanggapan dari masyarakat terkait dengan Sabda Rojo dari Sri Sultan Hamengkubuwono X kemarin. Ya, kita akan kembali ke perbincangan begitu. Kita ke Mas Budianto dulu. Mas Budianto, kalau dari Anda sendiri, elemen pendukung begitu, perlu tidak melakukan reshuffle begitu? Kalau karena seperti ini, presiden itu kan bukan ketua partai begitu ya, otomatis harus ada. Kalau kita melihat komposisi dari kabinet itu kan juga harus ada pembagian di sana begitu. Pendapat Anda, Bang? Ya, makasih Mas. Justru kan sebenarnya dari awal Pak Jokowi itu kan mengatakan kabinet kerja, second kabinet kan. Kita setuju. Nah, tapi kita juga harus melihat realitas politik. Partai politik pengusung nggak mungkin juga tidak diikut sertakan dalam kabinet. Nah, dalam soal reshuffle ini Mas, sepanjang menurut Bapak Presiden ini perlu dilakukan, ya silakan. Oke. Cuman yang pertama adalah stabilitas di tingkat suprastruktur politik itu harus stabil. Bagaimana kita mau kerja, kabinet mau kerja kalau semuanya ini gonjang-ganjing, kisruh, gaduh, itu satu. Kedua, kalau memang reshuffle, kita harus konsisten. Dan Pak Jokowi sebagai presiden harus ngomong sama partai pendukung. Gini loh. Kumpulkan kembali berarti ya. Gitu. Oke. Mbak Wi, ini kalau misalnya ada seperti ini begitu, katakanlah seperti jangan-jangan nanti malah adanya nggak enak-enakan lagi. Aduh, saya nggak enak nih. Harusnya posisi ini misalnya yang lebih tepat digantikan oleh siapa begitu misalnya. Nanti ya jadi nggak enak semuanya begitu. Kira-kira gimana Mbak Wi? Memang harus ada indikatornya ya. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden menurut saya harus punya landasan yang sangat rasional untuk melakukan reshuffle. Ada empirik artinya, ya. Jadi artinya tidak like and dislike, tapi memang berdasarkan katakan gitu ya, ada institusi yang menilai bahwa kabinet 1 sampai nomor 34 ini menterinya ini adalah betul-betul menjalankan tugasnya dengan profesional, dengan konkret dan sebagainya. Terus ada menteri yang tidak gitu kan, atas dasar apa ini bisa direshuffle. Jadi menurut saya satu, Pak Presiden memerlukan landasan paling tidak gitu ya, penyokong yang bisa mengindikasikan gitu ya, dengan tolok ukur yang betul-betul konkret nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu penting. Yang kedua, menurut saya lagi-lagi ini hak prerogatifnya presiden. Jadi meskipun sudah ada semua hasil evaluasi dari institusi yang mengevaluasi itu, tentunya presiden sekarang ini membaca bagaimana realitas politik tadi itu, khususnya ada komunikasi yang lebih bagus antara presiden dengan PDI Perjuangan. Bagaimana pola relasi diperbaiki sehingga Pak Jokowi bisa mengatakan sesuatu kepada PDI Perjuangan. Setelah ini sudah firm, sudah clear dengan PDI Perjuangan, kita harapkan PDI Perjuangan sebagai leading partai di KIH itu bisa meyakinkan partai-partai di KIH. Nah ini yang perlu dimatangkan sebelum ini. Dimatangkan begitu ya, jalur komunikasi antara mungkin partai sehingga penyokong utama. gonjang-ganjing tidak terjadi. Betul sekali, gaduh gitu ya, supaya tidak gaduh. Oke, baik Mbak Wi dan Mas Budi, nanti kita akan kembali lagi masih dengan perbincangan, tapi kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan.
bisa lagi Mas. Ya. Segmen terakhir. Ya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia, masih dalam perbincangan. Nah, kita ke Mbak Wi. Mbak Wi, ini kan sudah 6 bulan gitu, harusnya sudah ada evaluasi, bahkan tadi triwulan katanya Mbak Wi mengatakan. Masuk 7 bulan. Sudah urgent apa sih? Kapan sih sebenarnya momentum yang tepat untuk melakukan ini? Iya, kalau kita mengambil sampel apa yang disampaikan masyarakat ya, ada beberapa masyarakat yang sempat diwawancara tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya ketidakpuasan yang utama itu adalah di bidang ekonomi. Jadi karena ekonomi itu menyangkut langsung. Ya, apa indikatornya? Harga naik. Dari kebijakan-kebijakan kemarin. Oke, harga naik. Satu contoh adalah bagaimana pemerintah mampu menjamin kalau BBM naik itu harga-harga naik itu terus begitu agak turun tapi tetap naik. Itu gimana caranya kan gitu. Artinya bahan kebutuhan pokok itu harus ada jaminan dari pemerintah, apalagi Pak Jokowi itu dianggap pro rakyat, tapi kok nggak pro rakyat. Mereka merasa tercekik kan gitu, mereka teriak kan gitu lah. Ini yang harus cepat gitu ya direspon oleh pemerintah. Ini apa yang salah dengan pengelolaan pembangunan kita atau dana-dana untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat kok makin berat untuk 7 bulan pertama dari pemerintahan Pak Jokowi JK ini. Lah ini sebetulnya. Mas Budianto gimana? Tadi masyarakat mengatakan bahwa tanpa kita mempunyai pretensi untuk menyudutkan begitu ya, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ranah ekonomi ini yang berkecimpung di dalam ekonomi, menteri-menteri tersebut itu yang mendapatkan garis merah begitu. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat itu juga merupakan suatu pandangan yang harus kita lihat, sebuah realita juga. Makanya kembali ke yang tadi Mas, Soul Reshuffle ini sepanjang memperkuat perwujudan program Nawacita, mewujudkan Trisakti, nggak apa-apa untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau masalah personal, masalah siapa, itu mungkin Pak Jokowi dengan partai pengusung, dengan yang terkait bisa melakukan komunikasi yang lebih bagus, yang lebih baik. Ini kan semua ini kan kita harus kerja semua Mas, kerja bareng. Bangsa ini banyak persoalan, butuh kebersamaan, gitu loh. Cuman saya titipkan begini, kita juga jangan tidak konsisten. Kalau kita mau reshuffle, konsisten dong. Kita mau diganti oleh orang yang kapasitas tinggi, dukungan politik tinggi sehingga politik stabil, dan juga harus terbuka. Jangan nanti bolehlah reshuffle tapi saya jangan ya. Loh, ini kan juga membuat beban Pak Jokowi semakin berat. Saya rasa ini Mas. Iya, artinya bahwa nuansa politiknya jangan mengedepan ya, tapi nuansa kepentingan yang seperti disampaikan oleh masyarakat gitu ya. Ini tanggung jawab dari Pak Jokowi, amanah Pak Jokowi untuk memperbaiki, katakan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang harga-harga tinggi itu diturunkan. Itu aja sebetulnya. Ya baik. Mudah-mudahan nanti ini benang merahnya sebenarnya komunikasi begitu ya, yang akan dilakukan ya begitu dengan partai penyokong utama, kemudian partai-partai pendukung yang lain. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Terima kasih Mbak Wiwi sudah hadir pada pagi hari ini. Mas Budianto, terima kasih atas kedatangan. Nah, nanti kita akan berbincang lagi. Saya akan kembali bergabung dengan Sira Safira nanti ada di pojok sana untuk mewawancarai beberapa, nanti ada Kepala Staf Angkatan Udara yang akan membicarakan terkait dengan olahraga yang ada di sini seperti apa sebenarnya. Kami akan segera kembali di Apa Kabar Indonesia pagi akhir pekan. Sesaat lagi. Peristiwa dramatis ini terjadi dalam acara balap kuda yang berlangsung di Acobamba, Peru. Saat lomba berlangsung, seorang penonton tiba-tiba berlari hingga tertabrak kuda dan meninggal dunia akibat trauma serta gagal pernafasan. Sementara joki kuda mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini belum diketahui alasan penonton tersebut lari ke perlintasan lomba. Namun laporan setempat menyebutkan bahwa pria tersebut saat itu tengah dalam kondisi mabuk.
Ya baik, nah saat ini di segmen akhir kita sudah bersama dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyatna yang ada bersama kita. Nah, kalau nanti ini akan berolahraga begitu dengan para menteri. Kami menunggu menteri tadi dari 6:30 ya. Nah, sampai saat ini nanti akan mulai olahraga. Apa sih sebenarnya maknanya olahraga yang digelar di sini, Kasal? Jadi maknanya ini yang pertama jelas silaturahmi. Silaturahmi, yang kedua karena TNI Angkatan Udara itu segala sesuatunya terutama alat utama sistem senjatanya kan berteknologi. Nah, berarti kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dengan pertemuan inilah sambil olahraga kita bisa berkomunikasi, ya kita bisa berdiskusi bagaimana peralatan-peralatan yang kita miliki ini juga dengan adanya sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, dengan pendidikan yang sudah baik seperti ini. Nah, kita bisa mungkin sedikit demi sedikit, tahap demi tahap dibuat di Indonesia. Iya. Selain Pak Menristek begitu ya, siapa lagi Pak yang menteri yang diundang datang di sini nantinya? Nanti ada Ibu Puan Maharani ya, Bu Menko juga akan datang ke sini, Diknas juga, dan yang paling utama itu sebetulnya para rektor-rektor di universitas maupun perguruan tinggi. Karena di situ banyak juga sumber daya maksud saya prajurit TNI Angkatan Udara juga yang melaksanakan pendidikan, sehingga bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan segala sesuatunya. Baik, Pak Agus, terakhir begitu, apa sebenarnya yang Anda inginkan ke depan? Gitu. Ini kan merayakan salah satunya Hari Pendidikan Nasional, begitu ya, berolahraga bersama. Apa yang ingin dicapai ke depan? Jadi yang kemudian sebetulnya ingin dicapai dengan pertemuan ini, ya, ini adalah tahap awal, ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi, berdiskusi bersama, terutama dengan Bapak Menristek ini, dengan teknologi yang dimiliki oleh Angkatan Udara, sehingga Menristek juga langsung mempunyai rencana ke depan bagaimana kerjasama antara Litbang yang ada di TNI Angkatan Udara, ya, dengan penelitian-penelitian dari Menristek ini. Ya. Baik. Oke, baik. Pak Kasal sudah kedatangan tamu lagi ya. Salah satu menteri sudah datang terlihat. Menteri harus menerima tamu. Ibu Puan Terima kasih Kasal atas informasi sedikit di sini. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Apa Kabar Indonesia pagi kali ini bersama mewakili kerabat kerja saya John Alexander Waki. Dan saya Sira Safira, kami undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kamera pengawas lalu lintas menangkap upaya pemerasan yang Panasonic Award ke-18 kategori Host News and Information Talk Show Karni Ilyas. Kategori Berita Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program Brigita Manohara. Kategori Special Event Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi Indonesia Lawyers Club. Apa Kabar Indonesia Malam. Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One.